Yang saya remind lagi, yuk Bapak Ibu, saya remind lagi. Apakah Bapak Ibu sudah ingat ya bahwa ada kewajiban arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE per Desember 2022 dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 18 tahun 2022. Nah ini saya masih menemukan dan kita sering ngobrol beberapa daerah mungkin tidak aware Bapak Ibu sekalian ya bahwa ada surat edaran yang 18/2022 yang saat itu menyatakan bahwa semua instansi pusat dan pemerintah daerah harus melakukan penyusunan arsitektur SPB dan peta rencana yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat dan kepala daerah paling lambat Desember 2022. Nah, artinya Bapak Ibu, sejak Desember 2022 itu harusnya sudah ditetapin arsitektur dan peta rencana SPBE atau perencanaan SPBE. Ya Bapak Ibu, untuk daerah Bapak Ibu yang belum, silahkan dicermati ini disampaikan lagi. Dan, nah ini poin B-nya Bapak Ibu, dari surat edaran. Bahwa arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE itu harus menjadi dasar dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE, Bapak Ibu. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Maksudnya dalam penyusunan renja, ya renja RKA DPA Bapak Ibu sekalian, ini kan ada komponen-komponen SPBE Bapak Ibu ya, ada komponen-komponen SPBE. Seperti apa? Seperti belanja hardware, belanja software, SDM TIK, SOP, ya. Nah, itu adalah belanja SPBE Bapak Ibu. Maka anggarannya yang ada di renja RKA DPA harus mengacu kepada dokumen ya Pak Bu, arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE. Oke ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu teman-teman TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, mungkin ada teman-teman dari Bapeda, teman-teman dari BPKAD, teman-teman dari inspektor, silahkan dicermati di surat edaran ini ya, lalu juga boleh dicermati Bapak Ibu di Permenpan RB nomor 59 ya tahun 2020 indikator 13 atau Kepmenpan RB ya Bapak Ibu nomor 962 tahun 2021 indikator 13. Nah, ini sesuai dengan poin B ini Bapak Ibu. Poin B surat edaran nomor 18 tahun 2022 bahwa renja RKA DPA terkait belanja SPBE itu harus mengacu pada arsitektur dan peta rencana SPBE IPBD Bapak Ibu sekalian. Nah, masalahnya adalah arsitektur dan peta rencana saja tidak punya ya Pak Bu. Nah, itu yang menjadi challenge Bapak Ibu. Artinya kewajiban Desember 2022 mestinya harus Bapak Ibu kejar di 2023 ini secepatnya Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu biasanya kami kalau dalam membantu daerah-daerah untuk apa ya menyusun arsitektur dan peta rencana, kami biasanya menghasilkan ini Pak Bu. Jadi lebih dari 6 buku ya. Yang wajib kalau Bapak Ibu berdasarkan Perpres 95 2018 dan Permen 59 yang wajib adalah adanya perencanaan ya terkait proses bisnis, lalu namanya arsitektur proses bisnis, adanya perencanaan terkait data dan informasi, adanya perencanaan terkait layanan, jadi arsitektur layanan, adanya perencanaan terkait arsitektur aplikasi, adanya perencanaan terkait infrastruktur, adanya perencanaan terkait keamanan. Nah, yang wajib 6 Pak Bu ya, jadi ini buku 2 sampai buku 6 ini, ada 6 buku ya, kalau di kami data dan layanan kami jadikan 1. Jadi yang wajib 6 ini, tetapi kami biasanya membantu atau mendampingi teman-teman dari IPPD membuat arsitekturnya ini bukan 6 buku, tapi 9 buku Bapak Ibu. Jadi buku pertama biasanya tentu sebuah perencanaan itu harus diawali dari kondisi existingnya SPBE-nya dulu di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada survei, harus datanya empiris, harus datanya up to date, dan harus didukung oleh semua OPD untuk menyampaikan data-datanya. Nah, di situ juga kami gali dari permasalahan SPBE di lapangan di semua OPD, Bapak Ibu. Kemudian biasanya kami tanyakan kepada tiap-tiap Pemda atau instansi pusat, targetnya 5 tahun mendatang SPBE-nya pengen indeks berapa,
ya, pengen indeks berapa, atau pengen mencapai visi misi seperti apa, mendukung visi misi pimpinan seperti apa. Dari situ Bapak Ibu sekalian, nanti ya, ini logiknya biar Bapak Ibu memahami. Nanti siapapun konsultan Bapak Ibu atau Bapak Ibu membuat sendiri, Bapak Ibu mengetahui metodologi secara umumnya. Jadi karena Bapak Ibu sudah pengen tahu apa yang pengen dicapai dan Bapak Ibu sudah mengetahui kondisi existing dan permasalahannya, maka Bapak Ibu bisa melakukan gap analysis. Nah, gap analysis itu adalah analisis gap ya antara apa yang pengen dicapai dengan kondisi sekarang yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki. Nah, itulah Bapak Ibu dari gap analysis itulah lalu kita mencoba menutupi gap itu dengan membuat perencanaan. Itulah Bapak Ibu yang nanti akhirnya jadi arsitektur layanan ya. Jadi perencanaan 5 tahun mendatang layanannya harus ketambahan apa saja, arsitektur proses bisnis harus seperti apa proses bisnis 5 tahun mendatang, arsitektur data informasi, butuh data informasi apa saja, sekarang punya apa, 5 tahun mendatang butuh apa, arsitektur aplikasi sekarang punya apa, 5 tahun mendatang butuh apa, arsitektur infrastruktur sekarang punya infrastruktur apa, 5 tahun mendatang butuh apa, dan arsitektur keamanan sekarang punya apa, 5 tahun mendatang butuh apa. Nah, di luar dari kewajiban 6 domain tadi, ya kami juga biasanya mendampingi dalam penyusunan arsitektur tata kelola dan manajemen SPBA, SDM-nya juga penyelenggara SPBA termasuk tim koordinasi SPBA, struktur organisasinya juga kami coba bahas bareng-bareng teman-teman IPPD, dan akhirnya kami membuat peta rencana Bapak Ibu. Nah, peta rencana mungkin Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan apa itu arsitektur peta rencana dan kemudian menjadi reviewnya ya Pak Bu ya. Ini pekerjaannya banyak Bapak Ibu. Nanti saya akan bisa tunjukkan peta rencana kondisi existing sekarang banyak. Kalau ini saya sampaikan dulu. Kondisi existing sekarang mungkin kalau Bapak Ibu sudah update, ini ada teman-teman juga mungkin Kemenpan yang hadir juga ya. Di sini mungkin sudah mengetahui Bapak Ibu bahwa kondisi existing SPBA sekarang kan diminta pakai format Abacus ya Pak Bu. Pakai format Abacus dari Kemenpan. Itu untuk menggambarkan kondisi existing. Ini kalau Bapak Ibu yang sudah punya arsitektur SPBA, coba dilihat Bapak Ibu, arsitektur SPBA-nya Bapak Ibu, yang kondisi existing sudah sesuai format Abacus nggak? Format Abacusnya ini Bapak Ibu, isinya banyak sekali. Karena isinya itu 6 domain itu disajikan dalam 21 file Excel. Bayangin Bapak Ibu, 21 file Excel, 21 tabel. Pekerjaannya banyak ini Pak Bu ya. Nanti silakan buat Bapak Ibu yang sudah punya arsitektur SPB peta rencana, siapapun pendampingnya Bapak Ibu lihat apa kondisi existingnya sudah memenuhi kebijakan terakhir dari Kemenpan ya, ini mengikuti format Abacus yakni 21 tabel yang tersimpan dalam 21 file Excel ya, itu satu Pak Bu. Lalu yang kedua peta rencana Bapak Ibu. Nah, di dalam peta rencana ini usulan Pak Bu. Nah, usulan itu nanti satu tabel dari Kemenpan sudah memberikan panduan, ada satu tabel yang harus diisi. Nah, tabelnya ini Bapak Ibu sekalian, peta rencana ini sepertinya satu tabel, tetapi sebenarnya peta rencana ini nanti adalah detail bagaimana 7 domain dari peta rencana SPB itu mendukung program-program OPD Bapak Ibu. Anggap nanti setiap OPD itu punya 10 program ya Bapak Ibu ya. Kalau di kami bantu sampai program, bukan sampai indikator. Wah, lebih banyak lagi kalau sampai ke indikator. Kami di program. Jadi satu OPD misalnya ada 10 program. Anggap di Pemda Bapak Ibu ada 40 OPD. Ya Bapak Ibu, coba bayangkan, berarti 40 kali 10 Bapak Ibu. Artinya apa? Di dalam satu tabel itu nanti akan ada worksheet sebanyak 400 worksheet Bapak Ibu. Peta rencana ya, dari perencanaan. Nah, itu yang benar Pak Bu ya, dengan format yang terbaru. Jadi saya paham, waduh banyak banget ya. Tapi itu nanti dengan detail per OPD, per program, maka nanti Bapak Ibu dalam mencari benang merah ya. Ini sebenarnya program ini didukung oleh SPBA apa saja sih? Didukung oleh belanja infrastruktur apa saja sih?
Bapak Ibu bisa memastikan semua program OPD itu ternyata sudah didukung dengan belanja aplikasi, belanja infrastruktur, belanja tata kelola, belanja manajemen. Nah, seandainya peta rencana usulannya itu benar, gitu ya Pak Bu. Jadi silakan Bapak Ibu lihat ya, kalau di dokumen-dokumen Bapak Ibu, ini yang terbaru Bapak Ibu. Jadi yang terbaru memang makin lama memang makin banyak, itu kenapa pekerjaannya juga makin banyak. Jadi Bapak Ibu tadi bisa bayangkan, itu tadi adalah kondisi existing sesuai format Abacus, kemudian peta rencana sesuai dengan file format dari Kemenpan yang berisi tabel-tabel untuk setiap program tadi. Belum lagi nanti Bapak Ibu boleh lihat ya, apakah nanti arsitekturnya Bapak Ibu, silakan dilihat. Di dalam buku arsitektur SPBE Bapak Ibu, harus ada kolom ya Bapak Ibu, ada kolom di tabel-tabelnya itu ada kolom metadatanya Bapak Ibu. Ada kolom metadata sama referensi arsitektur Bapak Ibu ya. Ada referensi arsitekturnya. Referensi arsitektur itu pengkodean Bapak Ibu. Jadi setiap usulan apa itu merefer pada kode arsitektur SPBE nasional apa gitu. Nah, oke Bapak Ibu, itu nggih Bapak Ibu. Silahkan dilihat di arsitek, dicatat aja, mungkin nanti habis webinar dilihat. Waduh, ternyata dilihat di arsitekturnya, di kolom tabel-tabelnya yang selama ini Bapak Ibu punya, ternyata tidak ada misalnya referensi arsitektur gitu ya. Oh, berarti itu ada yang salah, ada kurang. Karena ini terkait nanti kalau di dalam indeks SPBE Bapak Ibu itu nilai indikator 11 dan 12 Bapak Ibu. Jadi 11-12 kalau ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak bisa mencapai nilai 3. Nilainya pasti indikator 11-12 nilainya pasti 2 gitu ya Pak Bu. Maka dilihat di arsitekturnya betulkah 6 domain, betulkah ada referensi arsitekturnya, betulkah ada metadatanya gitu ya Bapak Ibu, itu dilihat arsitekturnya. Lalu di kondisi existing, nah ini walaupun belum sudah ada sesuai format bagus Bu ya, kondisi existing itu nanti ada sudah ada Excel tadi yang berisi 21 tabel tadi. Lalu di peta rencana. Nah, peta rencana Bapak Ibu lihat apakah sudah membreakdown per OPD, per program OPD. Ya, jadi peta rencananya per program OPD gitu sehingga hasilnya mungkin antara 300 sampai 400 worksheet. Nah, itu Bapak Ibu, saya paham pasti di antara Bapak Ibu juga belum banyak ya yang bisa mengikuti dari format yang diminta dari Kemenpan ini, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Monggo nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan training ya, memang kalau dikerjakan sendiri terus terang susah Pak Bu ya, karena butuh sumber daya banyak ya Pak Bu ya. Baik,